Ya, saudara-saudara semua, kita sekarang bertemu lagi untuk mempelajari sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-9 yang akan saya bawakan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saya akan memimpin. Tuhan di surga, terpujilah Tuhan kami yang Maha Kasih. Kami datang ke hadirat Tuhan saat ini, Tuhan, memohon kuasa Tuhan untuk menolong kami, untuk kami dapat mengerti, menyimak setiap pelajaran sekolah sahabat yang kami akan dengarkan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, agar kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, setiap nasihat baik melalui firman Tuhan kami dapat ingat, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, menjadi bagian dari tabiat kami. Ya Tuhan di surga, kami serahkan semua sisa kehidupan kami yang dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baik. Kembali lagi ya, kita akan belajar di pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran ke-9, ya, saya nggak usah perkenalan karena seperti sudah tahu, saya Ferdi. Pelajaran kita yang ke-9 ini menarik sekali, tentang hati. Dan intinya sih tentang pertobatan, untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena judul kita di sini, pelajaran yang ke-9, yaitu membalikkan hati mereka. Kita akan mulai dari pelajaran di Sabat Petang. Untuk ayat hafalan kita terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 4 ayat 29. Latar dari kisah di Ulangan ini, Tuhan akan menghukum Israel dengan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, karena mereka sudah menolak untuk tidak menolak Tuhan dan tidak menurut kepada Tuhan. Lalu di tempat di mana mereka diserahkan, itulah mereka akan mencari Tuhan dan menemukannya, asal Israel menanyakan Dia dengan segenap hati dan jiwa mereka. Di sini kita bisa melihat di dalam kisah ini bahwa terlihat bahwa Tuhan tetap mengasihi Israel walaupun mereka ini telah memberontak melawan Tuhan dan menerima hukuman. Ya, mereka sudah menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan di sini berkenan untuk ditemui kembali. Bahkan ketika mereka ini masih di masa mereka masih di pembuangan. Nah, memang tidak bisa dibantah bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa. Karena semua adalah, ya, kita semua anak dari keturunan dari Adam dan Hawa. Mereka sudah jatuh dalam dosa dan kita semua akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Bahkan penulis sekolah sahabat kita mengawali dengan dikatakan sebuah fakta yang sederhana tentang kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kita semua ini adalah manusia berdosa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, atau bahkan di dalam satu perikop dari ayat 9 sampai 23 menggambarkan bagaimana keadaan kita. Bahwa terutama di ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tentu di sini dikatakan di paragraf terakhir ada kabar baik. Kabar baik apa itu? Nah, di dalam ayat selanjutnya, di dalam Roma 3, yaitu di ayat 24, dikatakan kita akan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Luar biasa sekali. Nah, hal yang sangat penting pada berita yang ini, pada kejadian ini, yang sangat luar biasa adalah yaitu pertobatan. Nah, saya sudah merangkum apa sih, atau mencakup apa saja dalam proses pertobatan itu yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengakui dosa kita. Lalu yang kedua, kita menyesali dosa bukan sekedar akibat dari dosa itu. Lalu yang ketiga, meminta pengampunan Tuhan atas dosa kita. Dan yang keempat, kita berbalik dari dosa itu. Nah, pertobatan ini harusnya ya, itu sudah menjadi bagian dari kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, atau dikatakan sebagai orang-orang Kristen. Nah, pertobatan sejati ini perlu dimiliki oleh mereka yang mau mencari Tuhan dan ingin berbalik kepadanya.
segitu dulu yang saya bisa ambil dari pelajaran hari Senin. Kita akan masuk ke pelajaran kita selanjutnya, itu di pelajaran hari Minggu. Judulnya Miyiten. Miyiten ini adalah bahasa Ibrani. Ini bagus. Ada satu ungkapan di dalam bahasa Ibrani yang terkait dengan kembali kepada Tuhan, yaitu kata Miyiten ini. Nah, yang artinya siapa yang akan memberi. Ungkapan ini merupakan ungkapan positif, yaitu ungkapan positif yang penuh dengan pengharapan. Ekspresi menggunakan kata Miyiten ini sudah berulang beberapa kali dalam ayat, seperti contohnya di dalam Keluaran 16 ayat 3, di dalam Mazmur 14 ayat 7, di dalam Ayub 6 ayat 8, dan ini juga muncul beberapa kali, muncul juga di Ulangan 5 ayat 22 sampai 29, khususnya di ayat 29. Di ayat 29 dikatakan yang ada kata kiranya, ini menggunakan kata Miyiten ini, hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Tuhan di sini sangat menyadari keadaan kita, keterbatasan kita, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Pengharapannya ini berdasarkan pilihan kehendak bebas kita yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Nah, terutama di dalam ayat 29 ini menjelaskan, ini suatu penjelasan yang di mana Tuhan itu tidak bisa bertindak semena-mena, seenaknya sendiri. Di sini nggak bisa terhadap kita, terhadap manusia, untuk memaksa manusia itu untuk menurut perintahnya. Tuhan justru di dalam ayat 29 ini justru sangat berharap kepada manusia bahwa kita akan menggunakan kebebasan memilih kita untuk mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya. Nah, manusia diharapkan untuk memilih Tuhan, memilih secara terbuka pada pimpinannya, untuk memilih bertobat, untuk melakukan pekerjaan yang dituntut oleh Roh Kudus di dalam diri kita, dan untuk supaya kita mengikuti Dia. Nah, inilah pilihan yang harus dibuat hari demi hari. Seperti kalimat yang terakhir di dalam paragraf yang terakhir di pelajaran hari Minggu ini, pada akhirnya kita harus memilih, dan setiap pilihan itu kita harus lakukan hari demi hari dan saat demi saat. Jadi kita gak bisa memilih untuk menurut Tuhan, saat ini aja di dalam satu keadaan di mana mungkin suatu keadaan yang terdesak atau keadaan yang kayaknya menguntungkan kita, kalau misalnya kita tidak memilih Tuhan. Gak bisa seperti itu ya. Kita harus memilih untuk memilih kepada perintah Tuhan, harus dilakukan saat demi saat, waktu demi waktu. Karena dengan begitu kita akan terlatih, dan bahkan semakin kita dalam untuk mau berkomitmen untuk menurut perintah Tuhan, Tuhan pun akan membantu kita untuk menguatkan kita untuk tahan di dalam setiap pencobaan, dan kita akan meningkat. Pertumbuhan kita itu akan bertumbuh, berkembang. Nah, selanjutnya di pelajaran hari Senin, judulnya carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Ya, penulis di sini dikatakan bahwa kalau misalnya kita baca Alkitab ya, dikatakan di sepanjang Alkitab kita akan menemukan bukti bahwa Allah mengetahui segalanya, bahkan sebelum kejadian itu tersebut terjadi. Ya, Tuhan ya memang benar-benar yang God is Almighty gitu ya, God Almighty, gak ada batasnya gitu. Dia tuh mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Hal-hal itu di paragraf yang pertama bahkan dikasih contoh, salah satunya bergantinya kerajaan-kerajaan seperti di Daniel 7. Lalu di dalam kejadian saat Petrus menyangkal Yesus, yang Yesus bilang yang akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, Tuhan itu kekal. Itu sebabnya Dia akan mengetahui awal dan akhir. Kemengetahuannya ini sebelum sesuatu terjadi, bahkan menyangkut pilihan bebas kita. Namun itu semua atau apa yang Tuhan bisa lakukan itu tidak akan mengganggu atau tidak akan membatasi kebebasan memilih kita. Nah, ini berarti sebelum Tuhan membawa Israel
di dalam kasus konteks saat ini yang terjadi di dalam kisah, di dalam ulangan ini, sebelum Tuhan membawa Israel masuk ke negeri Kanaan, Tuhan ini telah mengetahui bahwa bangsa itu punya potensi untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya di kisah ini Tuhan mengamarkan Israel untuk tidak membuat patung-patung berhala dan menyembahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, oleh bangsa Kanaan. Nah, namun Musa mengetahui bahwa penyimpangan Israel tidak akan langsung terjadi dengan tiba-tiba atau dengan waktu yang cepat. Ini akan pelan-pelan prosesnya, generasi ke generasi dikatakan ya, seperti yang dikatakan mungkin di dalam kisahnya di dalam Ulangan 4 ayat 25 itu. Nah, ini semua terjadi karena Israel telah melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, bagi bangsa Israel ini, dan apa yang telah Tuhan amarkan untuk dilakukan. Tapi disinilah hebatnya Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kasih karunia-Nya dikatakan begitu ajaib, sehingga meskipun bangsa ini akan melawan Tuhan dan terlibat dalam penyembahan berhala, ya pada akhirnya mereka, ya kita tahu sendiri ya, bangsa Israel adalah bangsa yang tengah tengkuk. Mereka melakukan penyembahan berhala juga, menentang setiap perintahnya, dan pada akhirnya mereka akan menerima konsekuensi dosa-dosa itu. Tetapi Tuhan akan mengampuni Israel jika mereka mau berbalik dan mau bertobat. Tuhan tidak akan membinasakan mereka semua. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Intinya jika Israel mau bertobat, Tuhan akan menerima pertobatan mereka. Dan ini semua berlaku juga kepada kita di masa sekarang atau di setiap generasi manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah, kata kembali di dalam Ulangan 4 ayat 30 ini berarti pertobatan atau bertobat. Ya, ini kembali kepada Tuhan yang kemana mereka seharusnya selalu berada selama ini. Nah, ini nanti di pelajaran selanjutnya ya, kata tesufah dari akar kata yang sama untuk kata kembali yang artinya juga bertobat. Nah, intinya adalah di dalam pelajaran sini adalah pertobatan adalah satu tindakan kembali kepada Tuhan setelah manusia itu memilih berpisah dari Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa ini yang telah memisahkan kita daripada Tuhan. Dan ini dosa-dosa ini pilihan kita ya. Kita memilih untuk berdosa apa enggak itu pilihan kita. Makanya atas pilihan kita sendiri kita akhirnya terpisah dari Tuhan melalui dosa-dosa yang kita lakukan. Oke. Selanjutnya, nah ini dia di pelajaran Selasa judulnya Tesufah. Ini juga di dalam bahasa Ibrani ya. Di seluruh kitab Ulangan dikatakan oleh penulis kita, di penulis Sekolah Sahabat maksudnya, ada satu tema yang intinya itu adalah taat kepada Tuhan dan diberkati, atau tidak menurut dan akan menderita konsekuensi dosa. Itu intinya. Nah, penekanan ini juga terjadi atau ada di Perjanjian Baru, ya ini contohnya yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 7-8. Apa yang ditabur akan dituai. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Menabur dalam roh akan menuai hidup kekal. Nah, sejak dosa itu masuk atau terlihat bahwa berbuat dosa ini dikatakan sama mudahnya dengan kita bernapas gitu. Sangat mudah sekali kita untuk melakukan dosa. Seperti kita menghirup udara, udah seperti napas saja kita berdosa gitu ya. Amaran-amaran itu sudah disampaikan oleh Tuhan agar manusia itu menurut. Namun manusia ini atau kita biasanya tetap jatuh dalam dosa meskipun perintahnya itu sebenarnya tidaklah berat, dikatakan tidaklah berat. Namun karena kasih anugerahnya Allah ingin memulihkan manusia itu untuk kembali, untuk bertobat. Nah, pemulihan ini dapat terjadi jika manusia menggunakan kehendaknya kita, kehendak memilihnya kita, kehendak bebasnya kita untuk memilih kepada Tuhan dan bertobat. Nah, ide di dalam Alkitab tentang hidup kekal dan dosa itu adalah jika manusia mengacaukan hidupnya, ya maka konsekuensi akan terjadi. Itu. Nah, itulah dosa yang kita lihat di kisahnya Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana mungkin kita tahu bahwa akhirnya manusia menjadi kacau,
dunia menjadi kacau, binatang-binatang juga menjadi kacau. Namun jika manusia bertobat, maka pemulihan ini akan terjadi, akan dipulihkan semuanya. Nah, itu sebabnya di Ulangan 30 ayat yang kedua, ayat yang kedua menekankan kata tesufah yang berarti berbalik kepada Allah. Di Ulangan 30 ayat yang ke-8 diterjemahkan dengan mendengarkan kembali. Suara Tuhan yang dapat diartikan manusia akan berbalik dan mematuhi suara Tuhan. Nah, intinya meskipun manusia ini akan mengalami konsekuensi dosa-dosa, Tuhan belum selesai dengan orang-orang Israel pada saat itu, termasuk kepada semua manusia. Tuhan ingin manusia itu untuk kembali kepadanya. Jika manusia memilih untuk kembali, pemulihan akan terjadi. Dan jika manusia ini memilih untuk tidak kembali, ya maka Tuhan ini akan selesai juga kepada orang-orang yang tidak mau kembali itu. Itu ya intinya. Lalu kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Rabu. Hari Rabu judulnya dengan segenap hatimu. Ya, Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 ya. Kalau bisa kita baca kisahnya. Khususnya di ayat yang secara keseluruhan Ulangan 30 ini kalau bisa kita baca, ini benar-benar menyatakan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah itu bagi orang-orang yang murtad dan berdosa. Bahkan pada saat waktu itu ketika Israel ini masih berdosa dan murtad pun, mereka diberkati dengan cara yang unik, yaitu Allah begitu dekat dengan Israel setiap kali Israel memanggil Tuhan. Yaitu ya yang di Ulangan 4 ayat 7. Nah, lalu tidak pernah Tuhan itu memperlakukan bangsa-bangsa lain seperti Tuhan memperlakukan bangsa Israel. Nah, tapi ya ironisnya ya, Tuhan itu sudah begitu luar biasa kepada bangsa ini, tetapi bangsa Israel ini tetap melawan Tuhan. Nah, namun Israel ini tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini dengan semua kelebihan, dengan semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa ini. Nah, mereka di sini, bangsa Israel harus memilih untuk kembali kepada Tuhan dan menaati perintahnya dengan segenap hati dan jiwa. Nah, di sini adalah penekanannya itu masalah hati. Dikatakan di sini hati. Karena satu lagi pelajaran yang kita bisa dapatin di sini ya, kalau bisa kita baca bahwa ya kalau misalnya hati manusia ini benar di hadapan Allah, tindakan penurutan itu akan terjadi. Hati kita mau kepada Allah, penurutan itu akan menjadi bagian dari kita. Untuk bagi siapa yang hati kita itu kepada Tuhan gitu loh. Kepada hati kita kepada siapa, kita pasti akan menurut, gitu kan? Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji kepada Israel bahwa jika mereka berbalik kembali kepada Tuhan, Tuhan di sini akan bekerja dalam di Israel untuk memulihkan mereka dengan dikatakan menyunat hati. Nah, pada saat itu ketika bangsa Israel ini dibuang menjadi bangsa tawanan di antara bangsa-bangsa lain, disitulah mereka akan membuat suatu pilihan, yaitu jika Israel memilih untuk berbalik dan bertobat, Tuhan di sini akan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, di tanah Kanaan Tuhan akan kembali memberkati Israel dan mengubah hati mereka, sehingga mereka di sini akan benar-benar berpaut atau menurut kepada Tuhan, dan hati mereka dikatakan akan diubahkan untuk benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Nah, di sini Israel harus benar-benar bertobat. Pelajarannya di sini kita manusia itu seringkali ini menarik, terutama di paragraf yang terakhir yang dikutipan di dalam NG White. Di sini tekankan bahwa manusia itu kadang kita ini seringkali itu bersedih bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita sudah melanggar perintah Tuhan dikatakan, tapi bersedihnya kita ini karena akibat dari dosa yang kita tanggung gitu loh, akibat kejadian-kejadian malapetaka yang kita rasakan. Kebanyakan kita bersedih karena hal-hal itu. Padahal seharusnya kita itu bersedih terhadap ternyata saya sudah menyakiti Tuhan, sudah melanggar setiap perintahnya. Manusia itu harus bersedih karena atas setiap pelanggaran kita, atas setiap penghinaan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Nah, lagi-lagi pertobatan yang sejati bahkan lebih
daripada bersedih karena dosa. Pertobatan itu bukan kita bersedih karena dosa, ya. Jadi pertobatan sejati itu adalah suatu tindakan untuk berpaling dari dosa, bukan bersedih karena akibat dari dosa kita. Itu saya sangat menampar saya gitu ya. Maksudnya kadang saya suka bersungut atau ya saya dalam hidup saya sering, atau mungkin kita semua ya pernah merasakan konsekuensi yang entah secara langsung atau tidak langsung kita dapatkan pada saat kita melakukan kesalahan. Kita biasanya bersedih karena itu, tapi kita lupa bahwa kita menyesal, atau kita harusnya bersedih atas pelanggaran yang kita sudah pernah lakukan itu, bukan karena akibatnya, gitu. Lanjut di dalam pelajaran hari Kamis, judulnya bertobat dan diubahkan. Oke. Penulis di sini berkatakan bahwa perjanjian baru ini pun itu tentu saja tidak jauh gitu ya dengan ide pertobatan. Nah, contoh ini di dalam kisah Yohanes Pembaptis, di dalam khotbahnya ya di tepi Sungai Yordan waktu itu, di Matius 3 ayat 1 ya, ayat 1 sampai 8 khususnya itu. Disinilah kisahnya bahwa pada saat itu Yohanes Pembaptis menyerukan bangsa Israel untuk bukan cuma bangsa Israel, saya lupa. Tapi waktu itu kepada ahli-ahli Farisi dan orang-orang Saduki untuk bertobat dan mengakui dosa mereka. Dikatakan mereka harus meninggalkan jalan hidup mereka yang di dalam kisah ini dikatakan Yohanes Pembaptis yang bengkok seperti ular, dan datang kepada Tuhan untuk bertobat dan dibaptiskan. Nah, Yesus itu juga menyerukan hal yang sama dalam khotbahnya untuk memanggil orang Israel untuk bertobat. Karena yang dikatakan kerajaan Tuhan sudah dekat, yang di Markus 1 ayat 15 itu ya. Nah, tetapi lebih daripada itu, kerajaan surga yang dimaksud di sini bahwa ini adalah dirinya sendiri, diri Yesus sendiri, kerajaan surga secara rohani. Nah, ide pekabaran yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus itu adalah sama, bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan membutuhkan pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Yang pertama itu manusia harus bertobat. Yang kedua, manusia itu harus berbalik dari cara hidup kita yang lama. Nah, abis itu atau selanjutnya, manusia di sini harus mengakui dosa-dosa kita dan menyatakan pertobatan. Nah, lalu setelah itu kita harus membuat suatu kita. Nah, lalu yang terakhir, kita harus bersandar sepenuhnya pada jasa-jasa Kristus. Dan yang terakhir lagi, untuk mendengarkan secara baik-baik suara Tuhan. Seperti di kisahnya Petrus yang menekankan kepada bangsa Israel, yang di dalam kisah 2 ayat 37 ya, itu yang di paragraf terakhir sebelum ya, paragraf kedua yang sebelum terakhir ya, kisah 2 ayat 37. Di situ Petrus juga menekankan hal yang sama ketika untuk menegur Israel yang telah menyalibkan Yesus. Nah, orang Israel yang mendengar khotbah Petrus itu menjadi terharu, dikatakan di situ. Lalu bertanya kepada Rasul Petrus, kepada para rasul, lalu apa yang harus kami perbuat, katanya. Nah, di sini itu menggambarkan bahwa orang Israel itu sadar akan dosa mereka dan menyesali dosa tersebut dan ingin mengetahui apa sih gitu loh, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka ini menjadi benar kepada Allah yang telah mereka sakiti gitu loh. Nah, lalu Petrus di sini menjawab, dikatakan bertobatlah, hendaklah masing-masing memberi diri dibaptiskan dan akan menerima Roh Kudus. Itu di dalam kisah para rasul 2 ayat 38 di ayat selanjutnya itu ya. Nah, jadi seluruh Alkitab di sini membawa pekabaran yang sama, yaitu bertobat agar diubahkan oleh Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru, intinya itu membawa pekabaran itu ya, bertobat supaya kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Wah, gak kerasa ya, kita sudah di pelajaran hari Jumat, di pendalaman atau di kesimpulan.
Sangat menarik. Wah, bagus banget. Mungkin saya akan baca juga ya, baca aja ini di pelajaran hari Jumat. Dikatakan bahwa di dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam, dikatakan. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Di dalam Yeskiel 36 ayat 31. Lalu sekali lagi ia berkata, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 16 ayat 62 dan 63. Lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah di dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu di dalam Galatia 6 ayat 14. Dan semuanya ditulis di dalam buku seri Membina Ellen G. White jilid yang kelima halaman 119. Lalu yang di paragraf yang terakhir sama di Ellen G. White di bukunya seri Membina jilid 5 halaman 152 dikatakan, kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Di dalam Roma 2 ayat 4. Sebuah rantai emas, pengasihan serta kasih sayang dari kasih ilahi disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Sangat menarik pelajaran kita selama 1 minggu ini ya. Ditutup dengan yaitu tadi ya, kemurahan Allah. Jadi kalau Tuhan itu masih memberikan kesempatan sampai saat ini kepada kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing, itu karena cuma Tuhan itu mau kita itu untuk kembali kepadanya, untuk kita tuh dapat bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita tuh mau balik kepada Tuhan gitu, untuk memilih, menggunakan kuasa memilih kita untuk mengasihi Dia. Ide pekabaran Yohanes Pembaptis dan Yesus di sini itu sama, bahwa semua orang itu telah berbuat dosa. Kita semua sudah berbuat dosa dan membutuhkan pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, yang pertama proses dari bagaimana kita bertobat. Yang pertama itu kita harus bertobat. Yang kedua, manusia harus berbalik dari cara kita hidup, dari cara hidup kita yang lama. Lalu manusia harus mengakui setiap dosa-dosanya dan menyatakan pertobatan. Lalu selanjutnya kita membuat suatu keputusan yang secara sadar untuk meletakkan dosa-dosa tersebut. Nah, selanjutnya kita harus bersandar sepenuhnya kepada jasa-jasa Kristus. Dan yang terakhir adalah mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Nah, kisah yang selanjutnya di paragraf yang terakhir di pelajaran kita hari Kamis, Petrus juga menekankan hal yang sama ketika menegur Israel yang telah menyalibkan Yesus, seperti di dalam Kisah 2 ayat 37. Dikatakan bahwa orang Israel yang mendengar khotbah Petrus menjadi terharu, lalu bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Nah, di sini menggambarkan bahwa orang Israel itu sadar akan dosa-dosa mereka, menyesali setiap dosa-dosa yang mereka sudah lakukan, dan ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan supaya mereka menjadi benar dengan terhadap Allah yang telah mereka sakiti. Nah, lalu si Petrus ini menjawab, bertobatlah, hendaklah masing-masing memberi diri dibaptiskan dan akan menerima Roh Kudus. Itu di dalam Kisah 2 ayat 38. Jadi seluruh isi Alkitab ini membawa pekabaran yang sama, yaitu tentang pertobatan agar kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu intinya, isi dari isi pekabaran di dalam Alkitab.
Itu pelajaran hari Kamis. Nah, selanjutnya kita masuk di pelajaran hari Jumat, pelajaran kesimpulan, pendalaman. Bagus sekali ya, di sini kutipan yang dari Ellen G. White di bukunya Seri Membina, ya di Seri Membina. Saya akan membacakan saja karena ini sudah sangat intinya dan sangat bagus untuk kita dengarkan. Jadi dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam kepada orang yang telah diampuni Tuhan. Terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Di dalam Yeskiel 36 ayat 31. Sekali lagi ia berkata, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 16 ayat 62 dan 63. Lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam Galatia 6 ayat 14. Itu di dalam Ellen G. White Seri Membina jilid 5 halaman 119. Jadi di dalam paragraf pertama dari kutipan Seri Membina ini dikatakan bahwa di dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi semakin dalam. Itu akan selaras. Kita semakin maju, langkah kita semakin maju di dalam mengikut Tuhan, perbuatan kita atau pertobatan kita itu akan semakin dalam. Dan ini menariknya. Seperti dikatakan di dalam Yeskiel 36-31 bahwa kita akan mengingat setiap perbuatan keji, setiap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan kita akan merasa mual. Kita akan merasa mual apa yang kita lakukan lalu. Bro, apa? Ya, sekarang kita sudah tiba di pelajaran kita yang terakhir, di pelajaran hari Jumat, di pendalaman. Saya akan membacakannya karena ini sudah sangat poin dan sangat bagus untuk kita dengarkan. Yang paragraf pertama di dalam Ellen G. White, bukunya Seri Membina jilid 5 halaman 119, dikatakan begini. Di dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Di dalam Yeskiel 36 ayat 31. Sekali lagi ia berkata, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 16 ayat 62 dan 63. Lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam Galatia 6 ayat 14. Di sini Ellen G. White mengajak kita bahwa dikatakan di dalam setiap langkah maju kita, di dalam setiap pengalaman kita mengikut Tuhan, dikatakan pertobatan kita juga akan semakin dalam. Dan menariknya lagi, Tuhan kepada orang-orang yang mengikut Dia, pada saat kita mengikut Tuhan, kita akan pada saat kita mengingat masa lalu kita, mengingat setiap kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan keji kita dikatakan kita akan merasa mual, kita akan merasa malu, kita akan
tidak bisa memegahkan diri atau tidak lagi kita bisa sombong. Karena apa? Karena kita sadar gitu loh, kalau kita juga ternyata manusia berdosa gitu loh. Nggak ada bedanya kita sama yang lain gitu loh. Jadi kita nggak ada lagi mau menyombongkan diri, atau kita juga nggak layak sebenarnya kita untuk menghakimi orang, karena kita sama-sama manusia berdosa. Nah, lalu di paragraf yang terakhir di pelajaran hari Jumat juga di buku seri Membina jilid 5 halaman 150 dikatakan kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Dalam Roma 2 ayat 4, sebuah rantai emas pengasihan serta kasih sayang dari kasih ilahi disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di sini sangat indah ya, bahwa dikatakan kemurahan Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan, dan dikatakan kasihnya itu kekal, dan dia mau melanjutkan kasih setianya itu Tuhan itu kepada kita semua manusia. Jadi sudah selayaknya gitu ya, kalau kita menyambut setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita, untuk kita tuh hari demi hari, waktu demi waktu, kita untuk memilih kebenaran, untuk kita tuh bertobat, untuk kita tuh mengubah diri kita, berkomitmen untuk kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dan juga kita tidak lupa, kita meminta kepada Tuhan kekuatan untuk kita juga tetap dapat tahan dalam pencobaan, dan juga kita tetap tahan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi sekian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang 9, sangat bagus mengingatkan kita untuk kita selayaknya kita untuk bertobat ya, karena kasih Tuhan itu sudah begitu besar, dan Ia menginginkan kita semua manusia untuk kembali kepadanya. Kita akan tutup pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpujilah Tuhan yang Maha Kasih. Kami datang ke hadirat Tuhan saat ini bersyukur kepada Tuhan, karena tuntunan Tuhan kami dapat membaca, kami dapat mendengar, kami dapat belajar pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ke-9 ini. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mengingat untuk kami untuk terus bertobat, untuk kami dapat mengasihi Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Ya Tuhan di surga, biarlah oleh karena bantuan Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk selalu mengingatkan kami, untuk kami dapat menghidupkannya di dalam menjadi bagian dari tabiat kami, dan juga kami juga dapat bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami serahkan semua sisa kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.